Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty kembali mengulas tentang peninggalan sejarah. Kali ini Liberty berada di Desa Kagokan, Kecamatan Gathak, Kabupaten Sukoharjo, di mana di situ ada bendungan Nyaen dan ada jembatan yang menghubungkan antara desa Kagokan Gathak Sukoharjo dengan desa Wonosari Klaten, atau lebih tepatnya desa Bolali Wonosari Klaten. Untuk lebih jelasnya, kali ini Liberty akan bertemu dengan salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari jembatan Nyaen ini. Pak, kalau boleh tahu, sampai namanya siapa, Pak? Pak Eko, Pak. Pak Eko. Sampai tinggalnya di mana, Pak? Di sebelah jembatan sana. Berarti masuk di Bolali Wonosari Klaten ya. Pak, mungkin sampai bisa menceritakan tentang sedikit sejarah ini, Pak. Kalau jembatan atau bendungannya merupakan bendungan peninggalan kolonial, Pak. Jadi kalau tahunya pasnya kita tidak tahu, tapi dari sejarah cerita dari sesepuh kita adalah peninggalan dari kolonial dulu yang mengatur pengairan di wilayah sini ke wilayah Klaten dan sebagian wilayah Sukoharjo yang lebih spesifiknya Wonosari, Gathak dan selanjutnya ke sana. Kalau kolonialis Belanda berarti ini usianya udah ratusan tahun ya, Pak? Iya, Pak, udah ratusan tahun. Saya kecil pun ini konstruksi jembatan jadi kayak gini. Cuma paling pembenahan apa? Kayu. Kayu-kayu yang ada, tapi kalau konstruksi bajanya itu dulu seperti ini. Oh, termasuk pagar kanan kirinya itu, Pak ya? Betul. Itu masih asli, Pak ya? Iya, masih asli. Berarti udah ratusan tahun yang lalu, Pak ya? Pak, sepertinya ini pernah dipakai untuk pariwisata ya, Pak? Iya, Pak. Dan kan sebelah sana itu ada wisata air, itu sudah ada, cuma mungkin pengelolaannya yang kurang optimal, sehingga perlu dibenahi lagi gitu. Permasalahan ini kan debit airnya juga gede, dan lalu lintas ini sebenarnya juga rame ini. Mungkin ya pengelolaannya lebih baik aja. Pak, apa ini masih berfungsi untuk pengairan baik untuk Sukoharjo maupun Klaten, Pak? Masih, Pak. Ini merupakan tempat membagi air untuk wilayah Sukoharjo dan Klaten. Khususnya kalau Sukoharjo ya ke arah Gathak, Mbagi, kalau Klaten ya arah Wonosari. Sana itu ngambilnya dari sini semua. Dibagi di sini, ini bendungannya ini tetek-teteknya atau pintu-pintu airnya itu pembagiannya dari sini. Pak, ini sedikit agak misteri, Pak. Biasanya peninggalan Belanda itu ada misterinya ya, Pak. Lah kalau dam atau bendungan Nyaen bahkan jembatannya ini ada cerita misterinya nggak, Pak? Kalau misterinya sepertinya enggak ada, Pak ya. Cuma mungkin kalau lewat sini kan kelihatannya apalagi malam hari. Itu kan agak suaranya air yang gemericik. Kanan kirinya sepi, kapan karinya banyak pohon-pohonan bambu. Jadi kan agak kayak singup, ada kayak gimana ya? Winggit gitu. Cuma sebenarnya enggak ada winggit, enggak misteri, enggak apa. Cuma karena efek suaranya yang apalagi kalau malam kan kelihatan mencekam gitu aja, cuma enggak. Berarti efek suara yang malam hari karena gemericik airnya tuh deras sekali masalah itu, Pak? Iya, gemericik air juga. Terus kalau malam ada angin kan, tiupan angin itu, Pak, ke kanan kiri sini kan banyak itu bambu-bambu ini loh, Pak. Kan suaranya jadi agak ya kayak misteri gitu. Pohon-pohon besar itu ya, Pak ya. Pak Eko, mungkin Bapak punya saran terhadap kalau ini berarti wilayah Sungai Bengawan Solo, sampean sebagai warga setempat punya saran nggak misalnya itu direvitalisasi, dibangun untuk pariwisata air atau bagaimana itu? Harapan kita ini merupakan sumber daya yang sebenarnya kalau dikembangkan kan besar sekali ya, Pak ya, potensinya untuk wisata. Ini debitnya juga masih besar dan stabil terus, Pak. Jadi kalau memang ada revitalisasi, dikelola dengan baik, bisa jadi untuk wisata air yang potensial. Terima kasih, Pak Eko. Demikian wawancara Liberty dengan warga setempat yang tinggalnya di daerah Bolali, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Nah, jembatan Nyaen ini menghubungkan dua kabupaten. Panjang jembatan sekitar 50 meter dan hanya bisa dilewati untuk pejalan kaki dan pemotor. Untuk simpangan pun tidak bisa.
Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi bisa jadi masuk akal. Pasalnya selain suasana bendungan tempo dulu peninggalan Belanda ini pastinya ada menyimpan sedikit misteri ini. Nah, kondisinya ada dalamnya segini. Terus gemericik air dari damnya ini cukup kencang sekali ya suaranya ya, sehingga tidak mengherankan lagi apabila malam hari suasana yang sebenarnya nyaman sehingga menjadikan sedikit misteri. Nah, yang disampaikan Pak Eko tadi bisa jadi benar adanya, karena kan di sini memang ditumbuhi pohon-pohon bambu, pohon-pohon berukuran besar. Selain pohon bambu juga pohon-pohon yang berukuran besar sekali. Nah, termasuk yang disampaikan Pak Eko tadi, sebenarnya memang debit airnya sepertinya kontinu ya, tidak surut, tidak berkurang ya. Nah, sehingga apa yang disampaikan Pak Eko tadi sebagai warga yang tinggal tidak jauh dari jembatan Nyaen ini benar adanya. Mungkin di sebelah utara dari jembatannya ini bisa dipakai untuk sarana wisata air dengan perahu-perahu kecil dan semacam apa nih, UMKM ditempatkan pada posisi pinggir-pinggir dari sungai atau bendungannya itu. Nah, ini kali ini Liberty berjalan di atas jembatan Nyaen yang panjangnya tidak kurang dari 50 meter menghubungkan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. Menariknya kayu-kayu jati Belanda, jati londo ini kondisinya masih bagus, masih tampak kuat, sehingga dilewati lalu lintas pemotor pun bisa, tidak membahayakan, apalagi hanya untuk pejalan kaki. Suasananya cukup bagus. Nah, kembali lagi sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi sebagai warga yang dari kecilnya sudah tinggal di sini benar adanya. Artinya pagi harinya bisa untuk semacam lokasi wisata destinasi air, terus malamnya ya monggo kalau mau dipakai semacam untuk tirakatan silakan bagi yang berani, karena suasananya cukup strategis sekali bagi seorang spiritual. Mungkin bisa kungkum di sebelah selatan dari sungai ini karena airnya tidak begitu dalam, dan ini setelah dari bendungannya yang tersebut sehingga airnya tidak begitu dalam. Tapi kalau air yang di bendungan ini bisa dipastikan lagi dalam sekali. Nah, sumonggo kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mungkin berkenan untuk menjadikan dam atau pengairan yang ada di Nyaen ini bisa dikelola menjadi tempat pariwisata.